Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dalam program Bitok Banjarmasin Pos, bicara apa saja. Kali ini Bitok spesial, kita khusus bertemu dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan suara terbanyak pada Pilkada 2024 lalu, yakni Bupati dan Wakil Bupati HSU terpilih 2024. Beliau adalah Pak Haji Sahrujani. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak lah? Ya, sehat. Kemudian Wakil Bupati terpilih adalah Bapak Hero Setiawan. Biasanya kita panggil Pak Iwan ya. Assalamualaikum Pak Iwan. Sehat Pak Iwan? Alhamdulillah. Kelihatan dari wajah Bapak berdua ini sumringah. Nah, sumringah ya. Yang jelas karena menang, unggul, akhirnya tentu membawa aura yang positif juga ya. Nah, mudah-mudahan aura positifnya ini juga bisa membawa kemaslahatan bagi Hulu Sungai Utara. Gitu. Baik, Pak Sahrujani, Pak Iwan, langsung saja ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan terkait apa yang dilakukan oleh Pak Sahrujani dan Pak Iwan, baik sebelum pencalonan sampai pencalonan hingga terpilih dan akan dilakukan pada saat nanti terpilih. Mungkin yang pertama ini dulu kita ke cerita ke belakang dulu. Bagaimana ceritanya Pak Sahrujani sama Pak Iwan akhirnya bersepakat untuk berduet gitu Pak. Nah itu cerita dulu. Berduet ya? Berduet untuk maju di Pilkada HSU. Baik, Pak Iwan, kami yang memulai dulu lah. Nah, jadi kurang lebih ini kalau menurut Pak Iwan itu tidak ada yang kebetulan, Pak. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kami dipertemukan di dalam suatu perkawanan sekitar 2 tahun yang lalu. Akhirnya menjalin komunikasi, sering ketemu. Akhirnya ada chemistry, ada kesepakatan bahwa kita sepakat untuk maju ke Pilkada Hulu Sungai Utara. Satu yang saya paling berkesan lah tentang Pak Iwan, bahwa beliau menyatakan dari beberapa pilihan, kalau misalnya kami tidak memutuskan berkawan dengan beliau, beliau tetap akan berada di tim yang nantinya kalau misalnya orang lain yang kami pilih. Yang pada akhirnya seiring berjalannya waktu, ya tetap beliau yang kepilih, ya dengan berbagai alasan dan lain sebagainya. Meskipun seperti yang kita ketahui bersama, Pak Iwan kan nol lah dalam hal berpolitik. Kami dalam berpolitik juga udah hampir 1 dekade. Nah itu kami lihat, itu yang paling membuat kami akhirnya tidak ada kebetulan, kata Pak Iwan, bahwa kita dipertemukan yang akhirnya menang. Pak Sahrujani ini kan latar belakangnya sebagai legislatif yang cukup panjang masa baktinya gitu. Nah Pak Iwan ini latar belakangnya kan dari latar belakang non pemerintahan dan mungkin cukup berpalangan di situ. Kira-kira apa chemistry-nya itu Pak sehingga pian akhirnya berdua nih bersatu gitu? Oke, baik. Jadi kami 1 dekade Pak, 1 kali di Ketua DPRD di Hulu Sungai Utara dan 1 kali anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, kebetulan dipercaya oleh Partai Golkar menjadi Ketua Komisi 3. Nah, tapi background kami sebelumnya juga adalah latar belakang adalah seorang wira swasta. Nah, di situ untuk di bidang perpolitikan lah istilahnya kan seperti itu. Menurut kami 10 tahun itu sudah lebih dari cukup. Nah, disitulah kami memutuskan untuk terjun ke eksekutif karena kami merasa sudah cukup tentang apa dan bagaimana tugas sebagai anggota DPRD. Nah menurut kami kan itu masih kurang, optimal apa yang kami bisa sumbangkan kepada daerah Hulu Sungai Utara khususnya. Nah kenapa ada chemistry dan ada kecocokan dengan Pak Iwan, karena kami menyadari juga terus terang kami dari sisi ya mungkin ya semacam regulasi, mungkin secara akademisi kami tidak terlalu tajam di bidang itu, cuman di bidang yang umum-umumnya
ya kami sangat ya menurut apa yang dikatakan hati kami bahwa kami sudah cukup lah ya. Nah, akhirnya kami menaruh harapan kepada Pak Iwan untuk mengisi kekosongan antara yang kami mungkin kekurangan di sisi regulasi, akademisi dan lain sebagainya. Itu yang membuat kami ya akhirnya memutuskan kepada Pak Iwan. Nah terus juga bahwa ada kalau mau menang dalam bidang perpolitikan kan harus ada perwakilan barangkali dari hulu ke hilir. Nah kebetulan kan kami seolah-olah istilahnya ya bukan artinya kan ini kan kami orang hulu lah kayak gitu ya, orang hulu dan Pak Iwan orang hilir, yang artinya dua daerah ini udah terayumi lah, udah dua daerah yang udah terwakilan. Itu juga yang membuat yang akhirnya kemenangan kami di atas 50%. Itu. Nah, tadi Pak Sahrujani sudah banyak menggambarkan tentang Pak Iwan nih, kenapa jadi jatuh pilihan Sidin ke Pak Iwan. Nah, dari Pak Iwan sendiri bagaimana melihat sosok Pak Sahrujani? Yang pertama, dari sekian banyak lelaki yang profesional di pertanian, itu lelaki beruntung tuh Iwan Alabio yang pertama itu. Alhamdulillah. Jadi kita pakai jargon sajiwa. Jargon sajiwa itu sesuai harfiahnya juga memang kami mengutamakan kesatujiwaan. Kami solid dalam satu jiwa untuk membangun HSO. Nah, memang diambil dari tiga huruf dari nama Pak Haji Sahrujani dan 3 huruf dari nama saya. Itu menggambarkan latar belakang kami yang berbeda. Seperti disampaikan Pak Haji tadi bahwa yang pertama sebenarnya saya benar-benar tidak ada ilmu tentang politik. Tapi ketika Pak Haji Sahrujani menyampaikan ingin kembali, ingin berkontestasi menjadi calon bupati di Hulu Sungai Utara, beliau juga menyampaikan gambaran bahwa kita di Hulu Sungai Utara itu tidak punya batu bara seperti tetangga-tetangga kita. Nah, jadi beliau berpikirnya atau menyampaikannya bahwa kita harus mengupayakan, mengoptimalkan sumber daya kita yang ada. Jadi yang ada di sana kita adalah kaya dengan pertanian, unggul dalam berniaga dan perikanan serta peternakan yang ada di sana. Alhamdulillah pilihan itu jatuh ke saya. Jadi saya seperti di awal tadi saya merasa bersyukur sekali bahwa saya ingin membuktikan bahwa Pak Haji nggak salah pilih orang. Saya orangnya komitmen, saya ingin menunjukkan bahwa saya benar-benar ahli di pertanian. Ya sebelum-sebelumnya juga kita pernah ketemu sama Bang Royan, dengan Bipos juga sering kita berkomunikasi beberapa kegiatan-kegiatan di bidang kemasyarakatan, bidang pertanian yang saya sampaikan, dan itu ternyata termonitor juga sama Pak Haji Sahrujani. Mudah-mudahan tidak salah pilih dengan Iwan, dan sekarang saya ingin menunjukkan Pak Haji tidak salah pilih orang. Saya siap menjadi bagian dan saya siap untuk berjuang untuk membangkitkan HSU, khususnya di bidang pertanian. Keinginan kami adalah bahwa HSU itu akan menjadi primadona pangan penyuplai atau penyangga IKN. Itu harapan kami. Mudah-mudahan itu bisa terwujud dengan kemenangan kami ini. Artinya mungkin ke depan di bawah kepemimpinan Pak Sahrujani dan dibantu dengan Pak Iwan itu fokusnya adalah membangkitkan kembali bidang pertanian di HSU, Pak ya. Tapi kita skip dulu sampai di situ. Ada yang ingin saya tanyakan lebih dulu sebelum kita lebih detail lagi mengupas mengenai apa yang visi maupun misi dari Pak Sahrujani dan Pak Iwan ini. Kita kembali sebentar ke hasil perhitungan suara gitu. Hasil perhitungan suara kan, dan telah diplenokan oleh KPU HSU itu Pak Sahrujani dan Pak Iwan tuh unggul dengan selisih suara yang cukup jauh, 50% lebih, Pak ya, dibandingkan dua pasang calon yang lain. Bagaimana Pak Sahrujani dan Pak Iwan melihat hasilnya itu setelah ditetapkan gitu? Hasilnya 50,47% lah, 50,47% dengan 58.900 sekian. Ya, hari ini barusan diplenokan. Saya orangnya ada istilah bahwa
usaha tidak akan mendustai hasil. Jadi angka yang kita peroleh ini sesuai dengan, boleh dikatakan target kami. Target kami bahwa di atas 50% tercapai. Usaha tidak akan mendustai hasil, itu yang ini terjadi. Dan luar biasa perjuangan. Mohon maaf, badan kami hari ini 4 kilo turunnya, Pak. 4 kilo turun, berjuang, memang habis-habisan berjuang untuk meyakinkan masyarakat bahwa Sajiwa tidak salah pilihan, dan itu akhirnya terbukti. Artinya kepercayaan masyarakat kepada pasangan Sajiwa, Pak Sahrujani dan Pak Iwan ini, kalau secara kalkulasi itu kan 50% lebih. Jadi lebih 50% masyarakat HSU adalah memilih, mendukung dari Pak Sahrujani. Nah, namun sebagai pemimpin tentu bukan hanya sebagai pemimpin untuk yang 50% ya, yang sisanya juga pemimpin. Nah, bagaimana Pak Sahrujani menyikapi ke depan untuk memimpin HSU dengan dukungan lebih 50%, namun ada dukungan yang untuk paslon yang lain itu? Menurut kami saat ini tidak ada lagi 01, 02, tidak ada lagi, udah 1, 2, 3 udah gabung. Saya akan tidak ada lagi istilah wilayah dan lain sebagainya. Tentunya kami dengan Pak Iwan akan memperjuangkan masyarakat Hulu Sungai Utara. Tidak ada daerah, tidak ada dikotomi dan lain sebagainya. Pokoknya masyarakat HSU adalah bersatu, dan kami akan memperjuangkan sesuai dengan tagline kita, bangkit untuk Hulu Sungai Utara. Murni untuk pembangunan Hulu Sungai Utara, dan tidak ada lagi yang tidak memilih. Pokoknya hari ini adalah kita yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai pimpinan, dan kita akan membuktikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang kami sampaikan pada saat setiap kampanye juga. Sejatinya pemimpin itu adalah mengambil alih persoalan-persoalan di masyarakat, dan menjadi pemimpin itu sebetulnya, mohon maaf, adalah musibah sebetulnya. Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, dan kita implementasikan bahwa kami dengan Pak Iwan akan menjadi pemimpin di masyarakat Hulu Sungai Utara yang kurang lebih penduduknya hampir 285.000. Sekecil apapun persoalan, kita akan mewakafkan diri untuk kepentingan masyarakat Hulu Sungai Utara. Jadi apa yang sampaikan tadi bahwa 50% ini, saya pikir ini hanya angka, dan kita akan berjuang untuk seluruh masyarakat Hulu Sungai Utara. Betul Pak, betul sekali. Pak Iwan, ada yang disampaikan terkait itu? Menambahkan sedikit bahwa terhadap kawan-kawan semua, yang pertama atas kita kemenangan setelah ditetapkan ini, mengucapkan terima kasih juga terhadap tim dan teman-teman kita yang sama-sama berjuang, gak panas, gak hujan, gak siang, gak malam, semua turun, dan itu sukarela. Mereka benar-benar rela untuk bisa turun ke masyarakat, mendengarkan apa yang menjadi keluhan mereka. Jadi ketika kami turun itu bukan banyak menyampaikan program, tapi lebih kepada ingin mendengarkan. Mereka pun ternyata responnya saat kita mendengarkan itu malah yang paling bagus. Jadi teman-teman mendengarkan, kami pun mendengarkan apa yang menjadi keluhan teman-teman di lapangan. Itu Pak Roy. Baik, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Sahrujani dan Pak Iwan tadi. Kita akan beralih ke pertanyaan mengenai apa yang menjadi visi misi dan akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat oleh pasangan Sajiwa. Tapi sebelum itu Pak, kita break sebentar karena ada yang mau lewat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.